Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you all doing well. Okay, I already checked your last assignment about my childhood and my future. Yeah, but I found a lot of you put the sentence in the sentence. All of you in the sentence, you put two tenses in the sentence. So I confused how I will check this. Kayak jadi punya kalian itu tuh kemarin masih banyak yang dalam satu kalimat tensesnya itu double. Jadi kan Miss bingung dong mau gimana ya, mau kasih taunya gitu. Oh mungkin karena Miss belum menjelaskan banyak banget yang kemarin belum dijelasin ya ketika simple past. Oke. Untuk tugas yang kali ini kita punya tema My Bad Dream. Nah, di sini Miss lebih fokus gimana cara kalian untuk menulis. Kayak lebih ke writingnya. Nah, karena yang simple past-nya, kita masih tetap pakai simple past. We still using a simple past, but in this time I only explain about writing. Jadi saya Miss nggak akan ngejelasin lagi tentang simple past-nya karena kalian sudah dapat. Nah, untuk yang sekarang Miss will explain about how to write. Jadi gimana sih caranya menulis sebuah cerita menggunakan simple past? Sebenarnya nggak harus pakai simple past, it's okay maksudnya. Tapi kan kita lebih fokus ke simple past ya, karena yang materi kemarin about my childhood is talk about simple past, talk about our past experience. Nah, untuk yang sekarang, yang minggu ini tugasnya itu adalah tentang my bad dream. Ini juga masih tentang past experience, jadi kayak pengalaman yang sudah lampau. So, let's start it. Kita mulai dari sekarang. Oke. Jadi ini yang paragraf pertama yang Miss tunjuk di sini. Ini paragraf pertama kan ya. Jadi ini paragraf pertama. Di sini Miss punya judulnya My Bad Dream. Oke. Paragraf pertama Miss punya satu paragraf ini hanya untuk introduction atau it's only opening. So it's only orientation. Di sini Miss pakai simple present, tapi ada Miss tambahin simple past. Simple pastnya di mana? Ada di kalimat yang ini. Taunya dari mana ini simple past? So I will put this and then I will put it red color to make it you clear. Jadi di sini Miss akan pakai red colornya untuk yang kategori simple pastnya. Berarti Miss pakai red color ya. So every person had a dream, good dream or bad dream. Itu simple past. Had itu adalah bentuk kedua dari have atau has. Nah, hi everyone, every person had a dream. Good a dream or bad dream. In this occasion, I will tell you about my bad dream. Let's start the story. Ini I will tell you, ini tidak memakai past, tapi memakai future. Karena saya akan menceritakan. Jadi, dalam satu paragraf, ini Miss pakai beberapa tenses, tapi di sini Miss akan menekankan penulisan kalimat menggunakan simple past. Oke, let's move to a second paragraph. Nah, di second paragraphnya Miss punya this morning when I opened. Ingat, kita fokus untuk simple past. Jadi dalam bentuk kata kerja kedua, when I opened the curtains, the sky was green. Ya, oke. Nah, di sini juga simple past kan? So when I opened the curtains and the sky was green. Yang Miss blok warna merah itu adalah kata kerja bentuk kedua. Kenapa kita pakai was? Karena di belakangnya itu merupakan adjektif. Green itu adalah adjektif, makanya kita pakai was. Opened itu adalah kata kerja regular, jadi hanya menambahkan ed di belakangnya saja. Let's move to the second sentence. My mouth fell open. Fell. My mouth subject. Fell. Ingat, dalam satu kalimat tidak perlu memakai double tenses. Yang tugas kalian kemarin itu ada yang satunya simple present, terus lalu nanti ditambahin lagi sama past. Nah, itu kan berarti double tenses dalam satu kalimat. Nah, punya Miss dalam satu kalimat masih pakai simple past. Nah, ini juga simple past. My friend Danny and I had. Ingat simple past lagi. Had plan.
Ini bukan simple past, tapi ini past perfect. Tidak apa-apa, it's okay. Karena menceritakan tentang masa lampau, jadi kita bisa pakai simple past, kita bisa pakai past perfect. Okay, here I had planned, itu adalah bukan simple past. It's a past perfect. A picnic by the river. I rang, ya. I rang itu juga kata kerja bentuk kedua. Ingat, dalam satu kalimat tidak perlu memakai double tenses, hanya satu tenses saja. Tenses yang dipakai adalah simple past. I rang Danny, but the voice the answer. Nah, ingat yang Miss bilang kalau simple past itu kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Subjek diikuti kata kerja bentuk kedua. Nah, kalau yang pakai kata kerja bentuk kedua adalah contohnya yang seperti ini. That answer sounded nothing like him. Tapi kalau yang tidak memakai kata kerja bentuk kedua, berarti kalian pakainya to be. To be yang kita pakai itu adalah was and were. I was horrified. Horrified itu adalah adjective, tapi dia pakai ed. Jadi I was horrified. I sprinted. Nah, ingat yang Miss block dengan warna merah itu adalah menandakan dia memakai kata kerja bentuk kedua atau memakai kata kerja bentuk yang past perfect, kata kerja bentuk ketiga. Ya, tidak apa-apa. I rang the doorbell, ini juga masih sama. I rang the doorbell. Oke. Nah, and some opened the door, the someone was not. Kalau kalimat negatif cukup dipakaikan was not. Tapi kalau dalam pemakaian kata kerja, pemakaiannya did not, and kata kerjanya will come back into a verb one atau simple present ya. Did not and kata kerja bentuk pertama. Who are you? Ini adalah simple present ya kan, karena tanyanya who are you? I cried. Ini I cried itu juga kata kerja bentuk kedua. Ingat, I am Penny. Sweet. I am karena dia ditanya, dia menangis, jadi tanya, jadi di sini dia pakai simple present. It's okay. Who are you? Penny Sweet asked kindly. Ini yang seperti ini contohnya ya. Oke, sampai bawah pun contoh Miss yang kasih contoh tentang my bedroom itu juga sama. Semuanya memakai kata kerja bentuk kedua untuk yang past simple-nya. Oke. Di sini kita pakai she was old, short, polite, smiling, chubby, friendly, and she looked dull too. Dull itu adalah adjective, jadi bisa ditambahkan. Ini kata kerja. Nah, dia seperti ini. Lalu ini juga dia karena dia tidak ada kata kerja, maka dia menambahkannya was. Oke. Sampai bawah itu semuanya Miss pakainya dalam satu kalimat. Miss hanya pakai satu tenses. Tidak double tenses seperti yang kemarin kalian tuliskan. Jadi Miss lebih fokus untuk bagaimana cara kalian menuliskannya gitu. Ingat, kita back ke atas ya. Dalam yang paragraf 1 ini itu adalah isinya orientation or opening, or you just want to tell that you want to start it with your introduction, it's okay, atau apapun itu yang mengawali cerita, tidak apa-apa. Nah, yang paragraf ini itu adalah lebih ke eventnya atau kejadiannya yang kalian alami. Jadi kalian tuliskan di dalam paragraf kedua. You can hear these weird sounds from her house. Karena di sini pakai model, jadi dia tidak harus diikuti dengan kata kerja bentuk kedua, tapi harus diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. You could hear some screaming, squealing, and deafening noises. My name is... Oke. Ini could-nya dia pindah ke kata kerja bentuk kedua. Oke. So, here we move until down. Kita move ke bawah ya. Before I finish. Ingat ya, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Miss tidak akan mengulang-ulang lagi. Jadi di sini hanya seperti ini. Sampai bawah itu Miss tetap menggunakan. Nah, sudah ya. Untuk yang paragraf kedua itu berisikan event atau kejadian yang kalian alami.
Lalu di paragraf yang terakhir, Miss hanya punya 3 paragraf, tetapi paragraf keduanya Miss itu sangat panjang karena menceritakan secara detailnya. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah reorientation atau penutup. Miss tutup dengan kata-kata, that was my really bad dream. That was, karena ini past, jadi Miss tetap memakai kata kerja bentuk kedua, tapi karena tidak ada kata kerjanya maka Miss ganti dengan to be. To be-nya Miss pakai was. That was my really bad dream. Thankfully it was only dream. How's my story, guys? I hope you like it. See you in another story. Thanks. Oke, ingat seperti yang Miss tadi bilang ya kan? Ini yang paragraf 1. Aduh, maaf. Oke, sebentar. Ini yang paragraf 1, ya kan? Paragraf 1 itu dimulai dari sini. Itu adalah orientationnya. Lalu paragraf 2 itu adalah kejadian yang kalian alami. Itu sampai sini. Lumayan panjang kan cerita Miss? Oke. Lalu yang paragraf ketiga ini adalah reorientation atau penutupannya. Ingat dalam di sini Miss kasih tambahan deh. Oke. Simple sorry, wait a minute. Wait a minute. Here, ingat ya, pemakaiannya itu adalah simple past. Kenapa? Karena menceritakan tentang masa lampau. Simple past rumusnya gimana? Itu cukup subjek diikuti dengan kata kerja bentuk kedua. Atau subjek diikuti dengan to be. To be-nya siapa? Was atau were. Ini kalian lihat pemakaiannya. Kalau was untuk singular. Nah, lalu Miss punya were untuk plural. Ini kalian sudah paham. Jadi Miss hanya menambahkan saja, hanya review saja ya. Oke, jadi di sini kenapa Miss lebih menekankan bagaimana cara menuliskannya? Karena Miss mau kalian tulisannya tuh udah cakep gitu loh, ya kan? Nih, jadi dari sini sampai sini, tuh ya kan sudah jelas ya. Isinya seperti apa? Akan Miss tuliskan seperti ini. My bad dream. Oke, paragraf pertama. Isinya nanti adalah orientation atau pembuka cerita. Paragraf 2 itu adalah event atau kejadian yang kalian alami. Lalu di sini yang terakhir itu adalah Miss punya paragraf. Karena Miss hanya ada 3 paragraf ya. Nanti itu adalah reorientation. Itu adalah penutup cerita. Nah, tugas kalian itu adalah nanti membuat Oke, jadi tugas kalian itu adalah yang ini. Ya, oke.
Tuh, tugas kalian itu adalah make your own story about my bad dream. Make it as long as you can, minimum 1 page of your book ya. No excuse. Miss tunggu nanti ceritanya kalian. Nanti akan Miss koreksi lagi. Thank you so much. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.